Chapter pertama diberi judul One Punch, atau dalam bahasa Indonesia berarti satu pukulan. Sebuah kota yang tenang dan damai tiba-tiba terganggu oleh ledakan dahsyat yang melenyapkan daerah sekitarnya. Berdiri di kawah yang ditinggalkan ledakannya adalah manusia vaksin. Dia perlahan-lahan terbang, menambah kekuatan, dan menembakkan beberapa ledakan ke kota di bawah. Ledakan energi menghancurkan bangunan dan membunuh banyak warga sipil. Sementara itu, Saitama ada di rumah dan menonton berita, di mana kehancuran dan kekacauan dilaporkan secara langsung. Saitama memutuskan untuk menghentikannya. Di dekat manusia vaksin, seorang siswi terlihat menangisi orang tuanya. Manusia vaksin mendekatinya dan sepertinya mengulurkan tangannya, tetapi tangan itu tiba-tiba berubah menjadi cakar yang mengerikan dan meraih gadis itu. Untungnya, dia diselamatkan oleh Saitama yang datang, yang menangkap gadis itu dan berlari menjauh dari monster itu. Manusia vaksin meminta Saitama untuk mengidentifikasi dirinya dan dia melakukannya. Dengan mengatakan bahwa dia hanyalah manusia biasa yang bertindak sebagai pahlawan biasa. Makhluk itu marah dengan hal ini dan secara agresif menceritakan kisah tentang siapa dia dan dari mana asalnya. Dia berubah menjadi versi dirinya yang jauh lebih besar dan lebih ganas dan membayangi Saitama. Namun Saitama sama sekali tidak terpengaruh dan melontarkan pukulan, langsung membuat lubang pada monster itu. Menyadari pertarungan berakhir dengan satu pukulan lagi, Saitama berteriak frustasi. Chapter kedua diberi judul Trap and Job Hunting yang berarti kepiting dan berburu pekerjaan. 3 tahun sebelum latar awal seri, Saitama, dengan rambut lebat, bertemu dengan makhluk misterius Trablante. Saitama berdiri di depan Trablante, yang tampak terkejut karena dia tidak berlari ketakutan seperti orang lain. Saitama menghela nafas dan Trablante sampai pada kesimpulan bahwa Saitama adalah pegawai gaji, dan karena dia tidak berlari, dia pasti ingin lari. Saitama setuju dengan hal itu tetapi menyatakan bahwa dia, pada kenyataannya, menganggur. Dan sedang mencari pekerjaan dan dia telah ditolak dari pekerjaannya pagi itu. Mengatakan bahwa dia memiliki mata tak bernyawa seperti dirinya, Trablante memutuskan untuk melepaskannya, menyatakan bahwa mangsa sebenarnya adalah seorang anak dengan dagu sumbing. Trablante berjalan pergi dan Saitama memperhatikan seorang anak sedang bermain bola di taman di sebelahnya, seorang anak dengan dagu sumbing. Saitama bertanya kepada anak itu apakah dia melakukan sesuatu terhadap monster kepiting dan anak itu setuju. Saitama bilang anak itu perlu lari, tapi anak itu bilang dia menginginkan bolanya. Trablante bingung, mengapa Saitama mencoba menyelamatkan anak itu, pada saat ini sudah terlambat untuk berhenti karena dia telah membantai beberapa orang yang ke sana. Dan bahwa dia akan melakukan hal yang sama kepada siapapun yang mengolok-oloknya. Trablante berada di tengah-tengah kata-kata kasar ketika Saitama mulai tertawa, menyatakan bahwa Trablante mengingatkannya pada penjahat dari anime yang dia tonton saat masih kecil di mana Trablante memukulnya dan mengirimnya terbang. Trablante pergi menyerang anak itu dan hendak melakukannya, tetapi kepalanya dipukul dengan batu yang dilempar oleh Saitama. Trablante mulai memukuli Saitama, memukulnya sekali, 2 kali, tapi sebelum dia bisa memukulnya untuk ketiga kalinya, Saitama melingkarkan dasinya di sekitar tangkai mata Trablante dan mencabutnya dari kepalanya, membunuhnya. 3 tahun kemudian Saitama, yang sekarang memiliki kekuatan super, mengingat kejadian pada masa itu dan meskipun dia memperoleh kekuatan yang tidak ada duanya, dia masih belum puas. Chapter ketiga diberi judul A Dangerous Being, yang berarti makhluk yang berbahaya. Bab ini dibuka tentang Fukegao, yang baru saja menyelesaikan steroid terbarunya, Biceps Brachy King. Fukegao memberikan steroid barunya kepada adik laki-lakinya, Marugori, dengan alasan bahwa itu akan menjadikannya orang terkuat yang pernah hidup. Marugori meminum obat tersebut dan tubuhnya segera mulai berubah, tumbuh hingga ia menabrak langit-langit dan menjadi lebih tinggi dari bukit di sekitarnya. Marugori menjemput saudaranya keluar dari reruntuhan bangunan dan meletakkannya di bahunya, yang kemudian menyatakan mereka sebagai The Brain and Brown Brothers, kelompok terkuat dan terpintar di dunia. Keduanya menuju ke peradaban terdekat, D-City, yang keseluruhannya dia hancurkan dalam satu ayunan lengannya. Fukegao kemudian berkata untuk melanjutkan dan menghancurkan kota berikutnya. Negara ini sedang gempar dan banyak stasiun berita melaporkan bencana tersebut. Saat mereka menuju ke kota berikutnya, B-City, Fukegao memperhatikan bahwa ada seseorang yang duduk di bahu Marugori yang lain,
seseorang itu adalah Saitama. Marugori melakukan kesalahan di bahu Saitama, dan secara tidak sengaja memukul bahu yang salah di tempat saudaranya berada, membunuhnya seketika. Ketika Marugori mengetahui siapa yang telah dia bunuh, bukan Saitama yang dia bunuh melainkan kakak laki-lakinya, Fukegao. Setelah ini, dia kemudian panik, menyesali bahwa yang dia inginkan hanyalah memiliki lebih banyak kekuatan, dan menyalahkan kematian saudaranya pada Saitama. Menariknya dari bahunya dan melemparkannya ke tanah dengan segala amarahnya. Saitama mulai bangkit dan membersihkan dirinya ketika Marugori melompat ke atasnya dan mulai memukul Saitama kembali ke tanah, meninggalkan lubang raksasa. Berpikir dia berhasil mengalahkannya, Marugori ingat perasaan kosong di dalam meskipun menjadi yang terkuat. Dengan Saitama setuju, melompat keluar dari lubang raksasa dan kemudian meninju wajah Marugori, membunuhnya, mendaratkan Marugori ke Bay City, tanpa sengaja menghancurkannya. Chapter keempat diberi judul Underground People, yang berarti orang bawah tanah. Saitama tertidur di apartemennya, tapi tiba-tiba terbangun ketika dindingnya meledak dan sebuah tangan meraih kepalanya. Saitama meninju lengan siapapun yang menangkapnya dan tangan itu melepaskannya. Tapi dia kemudian dipukul di wajahnya, membuatnya menabrak dinding dan jatuh ke jalan di bawah. Ketika Saitama mendarat, dahinya berdarah, tapi dia hampir tidak punya waktu sebelum makhluk muncul dari tanah di belakangnya dan mengayun ke arahnya. Mengirimnya terbang meskipun dia berusaha bertahan. Ketika dia bangun, dia melihat lebih banyak makhluk yang keluar dari dalam tanah. Makhluk-makhluk ini mengungkapkan diri mereka sebagai manusia bawah tanah dan berniat untuk mengambil alih dunia. Mereka mengepung Saitama dan mulai menyerangnya. Saitama mengeluarkan satu, tapi dengan cepat diserang oleh yang lain. Saitama kemudian menyerbu ke dalam kelompok musuh, bertarung mati-matian hingga seluruh penduduk bawah tanah tewas di kakinya. Saat Saitama berdiri di atas mayat-mayat itu, dia mendengar suara di belakangnya dan berbalik untuk melihat Raja Bawah Tanah meledak di tanah dan hendak melawannya ketika dia mendengar jam alarmnya berbunyi dan terbangun dari mimpinya. Duduk di sana tertegun dan kecewa dia mendengar Raja Bawah Tanah berteriak di luar. Jadi dia pergi dan menendang wajahnya, membunuhnya dalam satu pukulan. Dia menyatakan bahwa dia akan melindungi permukaan dan hendak melawan rakyat bawah tanah. Tetapi menemukan bahwa mereka telah mundur kembali ke bawah tanah, meninggalkan bendera putih dengan tulisan "Kami maaf" di atasnya. Saitama sangat kecewa. Chapter kelima diberi judul Each Explosion, yang berarti ledakan gagal. Saitama berdiri di wastafel apartemennya, meratapi betapa kuatnya dia dan betapa sekarang segalanya menjadi terlalu mudah ketika seekor nyamuk hinggap di punggung tangannya, yang kemudian dia pukul. Ketika dia mengangkat tangannya, nyamuk itu terbang menjauh. Jadi dia menepuknya beberapa kali lagi, selalu meleset dan menjadi sangat marah karena dia tidak bisa memukulnya. Nyamuk itu kemudian terbang dan bertemu dengan gadis nyamuk. Saitama kemudian menyalakan berita untuk melihat bahwa ada wabah nyamuk massal dan sedang menuju ke Z-City pada tingkat bencana Demon. Seorang pria ditampilkan di luar mencuri dari sebuah toko, mengejek semua orang yang mengungsi ketika angin kencang meniup topinya dari belakang. Pria tersebut kemudian dikelilingi oleh nyamuk yang kemudian menghisap seluruh darahnya dan meninggalkannya sebagai mayat yang kurus kering. Nyamuk ini kemudian terbang untuk memberikan darahnya kepada gadis nyamuk yang mengeluh bahwa darahnya tidak cukup. Dia kemudian melihat sosok yang diselimuti nyamuk, jadi dia mengirimkan lebih banyak nyamuk ke sosok yang kemudian menghancurkan mereka semua dan mengungkapkan dirinya sebagai cyborg Genos. Saitama kemudian ditampilkan mencoba membunuh nyamuk lain tetapi gagal. Chapter 6 diberi judul Saitama. Pertarungan antara Genos dan Mosquito Girl dimulai dengan Genos menembakkan ledakan ke Mosquito Girl yang dengan mudah menghindarinya dan melemparkan dirinya ke arah Genos dan mengeluarkan lengannya dan terbang bersamanya. Saat dia terbang menjauh, dia menyadari bahwa kakinya berada di bawah lutut dan melihat ke bawah untuk melihat Genos melemparkannya ke tanah. Dia kemudian mengirimkan lebih banyak nyamuk ke Genos, sehingga dia bisa terbang. Saat perhatian Genos teralihkan, dia memanggil semua nyamuknya untuk memberikan darahnya. Genos hendak menyerang kumpulan nyamuk di sekitar gadis nyamuk
ketika dia mendengar seseorang berteriak dan berbalik untuk melihat Saitama berlari ke jalan, Genos menyuruhnya bersembunyi atau dia mungkin mati. Pada saat itu semua nyamuk berkerumun menuju Genos dan Saitama, semuanya dihancurkan oleh Genos, menciptakan ledakan besar dan bola api. Genos kemudian menyadari tentang Saitama, berpikir bahwa dia membunuhnya dalam ledakan, tetapi terkejut melihat Saitama berdiri di sana tidak terpengaruh, tetapi telanjang bulat. Gadis nyamuk, yang sekarang lebih kuat, menyerang Genos, merobek dadanya hampir menjadi dua. Genos kemudian berbalik dan mencoba untuk meninju gadis nyamuk, tapi dia menghindari serangannya dengan mudah dan mulai menyerangnya tanpa ampun, akhirnya memotong kedua kakinya dan merobek tubuhnya menjadi dua. Genos mulai jatuh ke tanah dan memutuskan bahwa dia akan menghancurkan dirinya sendiri untuk menghancurkannya dan akan melakukannya ketika Saitama menampar wajah gadis nyamuk, mengirimnya terbang melalui sebuah gedung dan ke kejauhan. Setelah itu, dengan seenaknya mengatakan bahwa dia membencinya. Nyamuk. Genos kemudian menanyakan nama Saitama dan menjadi muridnya. Chapter ke-7 diberi judul Mysterious Raid yang berarti serangan misterius. Genos muncul di luar apartemen Saitama, membuatnya kecewa. Mereka masuk ke dalam dan Saitama memberikan teh kepada Genos, menyuruhnya pergi setelah dia selesai minum dan dia tidak mencari murid manapun. Genos kemudian menjelaskan panjang lebar tentang hidupnya dan sejarah antara dia dan cyborg gila sampai Saitama menyuruhnya kembali ketika dia bisa menyimpulkan ceritanya dalam satu kalimat. Adegan beralih ke sebuah bangunan di daerah pegunungan dengan dua pria berbicara tentang kekalahan gadis nyamuk. Para pria tersebut kemudian menyatakan ketertarikannya pada kekuatan Saitama dan memutuskan untuk mengiriminya undangan ke rumah evolusi. Adegan beralih kembali ke Genos yang meminta Saitama untuk mengajarinya cara menjadi kuat. Saitama bertanya kepada Genos apakah dia siap untuk pelatihan, dan Genos setuju. Genos kemudian merasakan kehadiran yang mendekat ke apartemen dengan cepat. Pada saat itu, Kamakuri menerobos langit-langit dan dibunuh seketika oleh Saitama, bahkan sebelum dia bisa mengatakan siapa dia. Genos menyebutkan bahwa ada lebih banyak makhluk di luar, jadi mereka meninggalkan apartemen untuk mencari manusia katak dan Slugeraus. Genos melangkah maju untuk menghabisi mereka, tapi Saitama mengalahkannya, mengubur mereka terbalik hingga ke dada di trotoar. Sebuah tangan kemudian keluar dari tanah, meraih pergelangan kaki Saitama dan menariknya ke bawah tanah, hingga yang terlihat hanyalah kepala dan lehernya, yang ia bandingkan dengan tanaman yang tumbuh di beton. Genos mulai bergegas membantu Saitama ketika cyborg armored gorilla menerobos dinding di belakangnya. Chapter ke-8 di volume 1 ini diberi judul This Guy, yang berarti orang ini. Gorila lapis baja bergegas menyerang Genos, yang dengan mudah memblokir serangannya dan melihat makhluk besar berjalan menuju Saitama. Beast King menjulang di atas Saitama dan mengucapkan selamat kepada naga tanah, yang telah muncul dari tanah, karena telah melumpuhkannya. Genos kemudian mulai berlari untuk membantu Saitama, tetapi gorila lapis baja meraih bahunya. Genos kemudian berbalik dan meledakkan gorila lapis baja dan mulai berlari ke arah Saitama lagi, tetapi melompat mundur saat gorila lapis baja melompat ke depannya dan menghantam tanah. Saat gorila lapis baja keluar dari lubang untuk menghadapi Genos, Beast King berdiri dengan marah di depan Saitama yang menguap karena tanahnya nyaman. Beast King kemudian membungkuk dan mengancam akan mencakar mata Saitama, jadi Saitama langsung keluar dari lubang itu. Tanah. Beast King menjadi sangat marah dan menyerang Saitama, yang menghindari serangan itu dengan mudah, menghindari beberapa serangan berikutnya dengan mudah juga. Dalam salah satu serangannya, Beast King secara tidak sengaja membunuh Slugrus dan Frogman. Beast King menjadi marah dan mengirimkan serangkaian serangan ke Saitama yang menerobos serangan tersebut, dan membunuh Beast King dengan serangkaian pukulan. Naga tanah menjadi takut dan mulai menggali. Tetapi Saitama muncul di depannya,
dan kemudian meninju dia keluar dari tanah dan ke langit, Saitama kemudian memperhatikan Genos yang berdiri di dekat gorila lapis baja yang dikalahkan. Genos bertanya kepada gorila lapis baja tentang rumah evolusi, tapi dia menolak, mengatakan bahwa Genos akan dihentikan oleh Beast King. Pada saat itu, Saitama berjalan mendekat dan menunjukkan mata Raja Binatang Gorila Lapis Baja yang terpenggal, sehingga Gorila Lapis Baja menyerah dan setuju untuk menceritakan semuanya kepada mereka.